Oke, operator, kita sudah live ya. Moderator, kita sudah live. Silakan. Shalom Elohim, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum. Ketemu lagi saya dengan Bray Angel, dibantu dengan teman saya Bro Juni, akan moderatori acara siang ini, yaitu perbincangan, diskusi, dialog, tukar pikiran, apalagi ya, yang kaitannya dengan firman Tuhan, ya, baik Al-Quran maupun Alkitab. So, kita berharap dari diskusi dialog siang ini ada hal-hal yang bisa kita ambil sebagai kekuatan buat kita dalam beriman ya, menurut kepercayaan kita masing-masing. Nah, harapan saya kedua narasumber ini diperkuat dengan data-data yang validable ya. Jadi benar-benar bermanfaat dan mencerdaskan kita semua. Baik, bersama kita sudah ada dengan Pak Mose dari kekristenan, lalu ada Pak Ikhwan dari keislam ya, muslim ya. Jadi bisa open mic, Pak Mose, apa kabar? Ya, Pak Ikhwan? baik, puji Tuhan. Baik, kita Ya. mulai dari siapa dulu nih? Kita mulai dari Gimana siapa Pak dulu? Iwan? Mau duluan atau Silakan, saya? Pak Mose, silakan. Pak Mose, oke, baik. Ya. Pak Iwan sudah menyerahkan ke Pak Mose ya. Oke. Jangan terlalu lama Pak Mose supaya nanti debatnya Oke. atau diskusinya bisa berjalan cepat gitu. Baik. Kita mulai. Terima kasih. Puji Tuhan ya. Ya kita mengucap syukur pada Tuhan karena kita diberikan kesempatan pada hari ini, pada saat ini untuk berkumpul bersama di sini ya di channel WWF. Terima kasih juga buat tim WAFM menyediakan platform untuk kami, saya dan Pak Iwan untuk berdiskusi. Oke, Pak Iwan, apa kabarnya nih? Ya, alhamdulillah Pak Mose. Terima kasih dengan senang hati tentu bisa berdiskusi dengan Pak Mose di kesempatan hari ini. Ya, saya tentu dari pihak Islam ya berdiskusi sesuai dengan apa yang saya ketahui ya tentang keislaman, dan tentu diharapkan diskusi ini dapat dijadikan suatu pembelajaran bagi anak bangsa kita dan khususnya kepada kaum muslimin ya tentu untuk lebih memperkuat iman kita sebagai seorang muslim. Sekian Pak Mose. Ya, oke. Jadi ini yang pertama ya Pak Iwan. Jadi saya ini perhatikan ya sama saudara-saudara kami dari pihak Pak Iwan, pihak Muslim, Islam, menganggap bahwa Tuhan itu di Kristen maupun Islam itu sama. Apakah benar demikian, Pak Iwan? Ya, kalau konsep ketuhanan di dalam Islam, ya tentu semua umat Islam meyakini bahwa Allah atau Tuhan yang diibadahi umat Islam itu berbeda dengan umat Kristen. Jadi jelas kita berbeda. Oke, berbeda ya. Berbeda. Ya, buat Pak Iwan sendiri, tadi saya perhatikan Pak Iwan membedakan itu dengan kata ya, Tuhan adalah di Islam nih Allah, betul? Ya. Jadi dalam Islam Allah itu adalah nama. Ya, jadi sesembahan atau Tuhan umat Islam adalah Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Atau sering kita dengar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi dari segala makhluk ciptaannya. Oke, jadi saya mau tanya, bagaimana tanggapan Pak Iwan pribadi ya dengan adanya kata
atau nama Allah di dalam Alkitab orang Kristen? Kalau ditanya pendapat tentang nama Allah di dalam kitab umat Kristen, seperti yang banyak kita jumpai ya di dalam, ya saya sendiri pernah bahkan sering ya membaca kitab perjanjian lama maupun baru, bahwa seperti di Ulangan 6, ya kalau tidak salah ya, kalau salah diperbaiki karena saya tidak membaca langsung, dikatakan bahwa Allah itu Esa. Ya, katakan oleh Nabi Musa kepada Bani Israel ketika itu. Nah, kemudian di dalam kitab perjanjian baru, ya saya juga lupa di ayatnya mana, tapi saya pernah membaca bahwa Yesus mengatakan, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita itu Esa. Jadi Allah yang disebut oleh Nabi Musa maupun Yesus, kami umat Islam meyakini bahwa Tuhan atau Allah yang disebutkan oleh Nabi Musa dan Yesus itulah Allah yang telah mengutus nabi-nabi itu pada zamannya. Sebagaimana juga dijelaskan dalam Al-Quran, ada banyak narasi yang menjelaskan bahwa Isa Al-Masih atau nabi-nabi lainnya merupakan utusan daripada Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti di dalam Quran ayat surat Al-Maidah ayat 46, dan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Oke, Jadi sementara iya ya. Oke, silakan. ya silakan Pak Mose. Oke. Ya, jadi gini ya. Tadi kan Pak Iwan bilang juga membaca kitab kami ya, Perjanjian Lama Perjanjian Baru. Saya pengen tahu Pak Iwan apa memperhatikan yang dibaca Pak Iwan itu terjemahan versi apa? Nah, kalau ditanya terjemahan versi apa, saya masih kurang mengerti yang dimaksud terjemahan versi. Yang jelas, ya yang saya baca adalah terjemahan dari Perjanjian Baru. Oke, nah itu Pak Iwan bacanya sampai dari yang pertama Matius sampai kemana tuh sekarang? Sampai saya ini udah sampai mana? Ya, kalau Perjanjian Lama dari Kejadian sampai Maleakhi. Kalau Perjanjian Baru, Matius sampai dengan Wahyu. Tuh. Yang udah baca semua? Iya, semua udah saya Semua? baca. Saya udah, iya. Yakin? Iya ya. Nah, apa pengaruhnya Tapi buat saya tidak, diri Pak tidak Iwan? Pengaruhnya, saya sebagai seorang Islam, ya ketika membaca kitab-kitab yang dinamakan orang Kristen sebagai ya kitab Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama, justru saya ada sebuah keyakinan bahwa apa yang dikatakan Al-Quran tentang Nabi Isa itu sendiri, seperti di dalam Wahyu misalnya, ya Wahyu 22 ayat 9. Iya. Ya, tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan
semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini, sembahlah Allah. Nah, jadi kalau saya melihat justru pernyataan Al-Quran ini bahwa ajaran para nabi itu sesungguhnya yang paling mendasar adalah mengajarkan konsep ketuhanan itu yang kami sebut itu dengan tauhid. Ya, seperti di Ulangan 6 tadi saya katakan ya, Ulangan 6:4, di Wahyu 22 ayat 9, kemudian juga di Matius 26 ayat 39, atau di Matius 19 ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Nah, perlu digarisbawahi ya Bang Mose, Ya. bahwa Allah yang maksud ini ya diimani dan diyakini umat Islam yang mengutus Yesus ini adalah Tuhan sebagaimana yang Islam imani. Jadi sederhananya begini, Tuhan yang disembah Ibrahim, yang disembah Musa, disembah Isa atau mengutus Isa yang kami juga yakini adalah Yesus, dan yang mengutus Nabi Muhammad adalah satu Tuhan. Benar. Ya, yang kami sebut dengan sebutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat Al-Quran itu dijelaskan juga di surat An-Nisa, mengapa saya katakan bahwa nabi-nabi yang ada itu diutus oleh Tuhan yang sama. Di An-Nisa ayat 163, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Nah, mungkin perbedaan kita, Bang Mose, antara konsep ketuhanan, ya kalau umat Kristen memang mengakui ya Bapa itu, atau kami sebut dengan Allah, disebut orang Kristen dengan Bapa juga sebagai Allah, tapi di sisi lain Yesus juga sebagai Tuhan bagi umat Kristen. Nah, disinilah perbedaan kita. Maka saya katakan tadi, Tuhan kita tidak sama karena ada Tuhan selain daripada Allah itu sendiri, yaitu dalam keyakinan Kristen adalah Yesus. Itu yang saya masukkan, Tuhan kita berbeda, tetapi di sisi lain kami meyakini bahwa Tuhan yang mengutus semua nabi-nabi itu adalah Tuhan yang sama dengan umat Islam. Gitu, Pak. Oke, ya. Jadi memang itu ya saya mau tanyakan juga. Ya soalnya kan kemarin Pak Iwan juga kan hadir ya di sini ya. Waktu saya presentasi soal Wahyu 22, dan itu direspon oleh Pak Dani. Bahkan Pak Dani sama Pak Alam sampai berargumen ya, saling berargumen. Hanya karena ayat Wahyu 22 itu. Nah, sekarang saya mau coba lagi ya tampilkan. Saya mau lihat bagaimana Pak Iwan merespon ini. Soalnya saya juga pertama kali baca dulu ya Pak, setahun lalu, itu ya saya tersentak Pak ya. Saya sampai nggak tidur 1 minggu Pak. Ya, nggak enak Pak, mau tidur. 5 menit pejamkan mata, bangun lagi. Saya nggak tahu ada apa Pak.
Tapi saya selalu kembali, Pak, ke sini. Buka kitab Wahyu 22 lagi. Terus, Pak, sampai seminggu. Ayat-ayat Sampai berapa? akhirnya, ya saya dikasih tahu sama salah seorang rekan mitra saya, Pak ya, di sekolah Alkitab, bahwa ya itu mungkin teguran, ya kita introspeksi lah katanya. Bagaimana kita hidup, apakah sesuai dengan ayat tersebut. Nah itu Pak, nah saya makin kaget waktu buka ayat-ayat Wahyu itu. Bentar Pak ya. Oke. Kok sampai nyebut Tuhannya Islam seperti itu. Ya, ini ya Pak ya. Bisa dilihat Pak? Belum. Ayat berapa? Belum. Ya, ayat udah. Muncul ya? Iya. Udah. Ada. Ya. Nah. Besar kan? Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya oke. Ini ya. 18. Ini saya baca dari Alkitab Selaben apa ya? Tetapi juga ini waktu di internet ini Pak, masuk ke internet, lagi rame debat di YouTube ya. Ini dipakai, yang saya lihat, saya perhatikan itu sangat sering digunakan oleh Maaf Pak TF, suaranya putus-putus. Ya? Suaranya Suara putus-putus. Oh iya. Sekarang bagus nggak suara? Ini ya. Bagus. Dari ayat 18. Pak Iwan mau baca nggak? Baca aja, saya dengar. Sama saya aja. Ya. Oke. Maka aku pun menyaksikan kepada tiap orang yang mendengar perkataan nubuat yang tersurat di dalam kitab ini. Suaranya mantul. Ya. Suaranya mantul. Ya kan, Bro Juni? Gimana? Iya, timbul tenggelam. Oh, sebentar ya. Ini ada hujan yang besar sekali. Saya tutup jendela dulu. Ya, aku bantu baca ya. Wahyu 22 ayat 18 dan 19. Maka aku pun menyaksikan kepada tiap-tiap orang yang mendengar perkataan nubuat yang tersurat dalam kitab ini, bahwa jikalau barang seorang menambahi akan segala perkara ini, niscaya ditambahi Allah kelak baginya segala bala yang tersurat di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang menghilangkan perkataan kitab nubuat ini, niscaya dihilangkan Allah bahagianya daripada pohon hayat dan daripada negeri yang kudus, seperti yang tersurat dalam kitab ini. Ya, silakan Pak Mose. Oke. Jadi Pak Iwan, menurut Pak Iwan, satu-satu ya Pak Iwan ya, ayat 18 dulu. Silakan. Di ayat 18 ini
Kenapa Allah bertindak seperti ini? Mari kita berbagi layar, berbagi-bagi. Pak Erwin, tolong Pak Erwin. Ya, Ya, silakan Pak Mose. Ya, jadi Pak Iwan monitor. Putus-putus suaranya, Pak Mose. Oh, bentar. Ya, jadi di ayat 18 kan ditulis nih bahwa jikalau barang seorang menambahi akan segala perkara ini, niscaya ditambahi Allah kelak bagainya segala bala yang tersurat di dalam kitab ini. Menurut Pak Iwan mengertinya seperti apa ayat ini? Nah, ini coba dijelaskan maksud dari menambahkan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dan perkataan perbuatan kitab nubuat ini, itu kitab yang mana? Apakah Wahyu saja, atau Perjanjian Baru, atau Perjanjian Lama secara keseluruhan, atau bagaimana? Ya, secara kami Pak orang Kristen memahami ini tentu saja seperti yang kami terima ya Pak dari pendidikan Alkitab, bahwa kami mengerti itu dalam setiap kalimat yang tertulis Pak di Mose, Alkitab. suaranya Pak TM, suaranya ini. Ya, kalau kita Jadi sih ulang. mengertinya gini, dalam setiap kalimat di Alkitab itu ada arti tersurat maupun tersirat. Bahkan kalau saya pribadi memahami apa yang disebut Alef Taf, itu cikal bakal huruf Ibrani, itu ada lebih dari satu makna untuk setiap huruf. Itu Pak Iwan. Jadi buat kita di sini sudah jelas Pak ya, ditulisnya yang tersurat di dalam kitab ini. Kitab bagi kami PL dan PB itu satu Pak, jadi gabungan. Buat kami sebagian besar Pak ya, yang sudah memahami bahwa PL itu nubuatan Pak, dan penggenapan ada di Perjanjian Baru. Demikian juga PL itu berfungsi sebagai dasar-dasar untuk memahami apa yang ada di Perjanjian Baru. Seperti itu Pak. Jadi jelas di sini ditulisnya kitab ini. Itu membuat kami ya di kitab ini. Seperti itu. Nah, kalau Pak Iwan, justru saya sebaliknya pengen tahu apa yang dimengerti oleh Pak Iwan dengan kata-kata itu Pak, kalimat itu yang tersurat dalam kitab ini. Padahal kan kita sama-sama tahu ya Pak, Allah 14 abad lalu meminta Jibril untuk mengirim wahyu kepada baginda Nabi di Gua Hira, yaitu yang kemudian disebut Quran. Tapi di kitab kami, Allah melakukan seperti ini Pak, kepada yang sudah dipercayanya untuk membuat kitab lain Pak. Saya sangat heran Pak, kok bisa ya pencipta ngerjain
ciptaannya tega bener gitu. Tega bener. Saya nggak habis pikir, Pak. Apalagi kalau kita ke ayat 19. Jikalau seorang menghilangkan perkataan kitab nubuat ini, maka dihilangkan Allah bahagiannya daripada pohon hayat dan daripada negeri yang kudus. Coba, Pak. Ini, Pak. Buat kami, negeri yang kudus itu Yerusalem, Pak. Buat Bapak, Islam, yang menurut saya sih, Pak ya, Makkah. Bapak mau nggak dihilangkan, Pak, nanti suatu hari, Pak ya? Tidak di Mekah, Pak. Tidak diikutkan di Mekah. Dan bagian Bapak dicabut dari pohon hayat, pohon kehidupan. Saya sih jelas, Pak. Nggak mau, Pak, dikerjain seperti ini. Bagaimana, Pak Iwan? Iya. Jadi karena ayat ini ditanya kepada saya, bagaimana kan pemahaman saya tentang ayat ini ya, begitu kan Pak ya? Iya. Nah, jadi ayat ini sebenarnya mengatakan untuk menjaga keutuhan daripada apa yang diajarkan, yang kami sebut Injil yang diajarkan oleh Isa alaihissalam. Ya, sehingga ini suatu peringatan kepada umat Isa Al-Masih itu atau disebut dengan Yesus itu agar jangan mengubah dan menambah atau merusak ajaran yang tertulis di dalam kitab Injil. Ya, karena tentu ini telah menjadi sebuah catatan sejarah di mana bangsa Yahudi itu ya sejak diutusnya Nabi Musa kepada mereka diberikan Taurat hingga Nabi Isa. Bahkan ya kalau saya ditanya mengenai ayat ini, agar orang-orang Yahudi umat Nabi Isa Al-Masih atau Yesus ini menjaga keutuhan kitab ini. Jangan sampai terjadi kerusakan. Di mana juga ketika di zaman Yeremia 8 ayat 8 mengatakan seperti ini. Bagaimana kamu berani berkata, kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat, Tuhan, sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Nah, karena memang ini menggambarkan bagaimana orang-orang Yahudi itu atau sering kita kenal dengan ahli Taurat. Ya, mengapa mereka dikatakan ahli Taurat? Ya, mereka membaca Taurat tetapi tidak melaksanakannya. Oleh sehingga Yesus sering mengatakan, celakalah kamu ahli Taurat. Celakalah kamu ahli Taurat. Nah, ayat ini peringatan kepada mereka agar jangan mengubah isi daripada kitab ini. Dan ini ancamannya adalah ya. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus. Nah, kalau menurut saya, ya ini benar-benar terbukti. Tadi kota kudus disebut oleh Pak Moses, kota kudus itu adalah Yerusalem. Nah, karena umat Yahudi ini dengan celakalah mereka, hai ahli-ahli Taurat ini, maka tentu kota kudus Yerusalem hari ini benar-benar telah dicabut kepada bangsa Yahudi. Dicabut loh.
orang Yahudi itu tidak lagi memiliki kejayaan kota Kudus sebagaimana yang dimiliki di masa sebelum kedatangan Yesus. Bahkan Yesus sendiri, ya saya pernah baca di satu kitab ini juga, Yesus itu ketika ke rumah Bait Suci ini, Yesus menendang meja-meja yang ada di pelataran Bait Suci. Ya kalau tidak salah, kata Yesus, inilah rumah Bapakku. Nah, maka nubuat ini sedang dialami oleh bangsa Yahudi. Makanya Yesus itu mengatakan di dalam Matius 21 ayat 43 sampai 44. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Ini sebagai warning bagi Yesus bahwa mereka akan dicabut dari kota kudus, Yerusalem. Nah, hari ini Yerusalem pun, ya kalau kita melihat di mana Bait Suci dulu, itu menjadi bagian milik orang Islam. Sedangkan umat Israel hanya meratapi temboknya aja, disebut tembok ratapan. Maka di surat Al-Baqarah ayat 144, pernyataan Yesus ini sepertinya disambut oleh Nabi Muhammad SAW dengan berpindahnya kerajaan Allah tadi. Makanya umat Islam di masa Nabi Muhammad 9 bulan awal kenabian menghadap Yerusalem. Ya, karena di sana ada benang merahnya pernyataan Yesus ini. Makanya turun ayat 144 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kami melihat wajahmu Nabi Muhammad sering mengadakan ke langit. Maka pasti akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Lalu hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dimanapun kamu sekalian berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab benar-benar mengetahui bahwa pemindahan kiblat ke Masjidil Haram itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, ayat ini sebenarnya mengatakan tadi, akibat ulah perbuatan Bani Israel ini, pertama, ancaman jangan mengubah kitab suci. Dan dosa mereka pun, bahkan bukan hanya itu sebenarnya juga dijelaskan di dalam kitab Perjanjian Baru sendiri, yang artinya sebagai berikut. Di dalam Lukas 13 ayat 34, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Nah, itulah nubuat tadi ditujukan kepada orang-orang Yahudi itu yang telah melakukan kerusakan baik terhadap kitab sucinya. Nah, saya ingin tanya, Pak Muses. Ya, boleh. Ya, terkait dengan keberadaan Injil itu sendiri. Kalau boleh dibuka, boleh saya tanya dulu, jumlah Injil yang dikanon ada berapa, Pak? Ya. Oh, jadi Yang kami dikanon. sih, Pak ya. Jumlahnya dulu saya tanya. Iya. Tergantung, Pak ya. Saya sendiri secara pribadi percaya dan yakin bahwa Alkitab itu totalnya berjumlah 66 kitab atau buku. Ya. Lebih-lebih saya pribadi yang belajar Torah yakin bahwa Alef Taf itu hanya ada 22 buah. Dari Alef sampai Taf, huruf-huruf Ibrani hanya ada 22. Itu yang tertulis di dalam 66 buah kitab.
Seperti itu, Pak. Ya, jadi kalau saya pernah membaca, Injil Apokrif itu kan ada kurang lebih 41. Ya, yang di kanon 4. Apa benar Pak demikian? Matius, Eh, Lukas, Yohanes. Begini Pak ya, saya pribadi memang pendekatannya Pak ya ke eh, apa yang kita pelajari ini beda Pak. Saya mendekati dari awal mula sekali Pak ya, dimulainya penciptaan sampai Halo, hari ini Pak. putus. Ya, saya sih agak berbeda Pak ya. Saya lebih percaya kepada ajaran Tuhan yang sebenarnya itu Putus. sampai dari Adam Musa. sampai Moses. Musa. Ya, saya tidak mau menjelekan, merendahkan ajaran-ajaran yang ada sesudahnya, karena itu yang diajarkan oleh Tuhan kami ya, Tuhannya Adam, Musa, segala macam. Ya, Sayang sampai nanti nggak kedengeran sama ini. oh ya begitu Pak. Saya pokoknya pendekatannya Pak ya, untuk masalah ini tidak merujuk ke yang disebut apa, kita ini biasa nyebutnya bapak-bapak gereja, konsili enggak Pak. Saya sebelumnya, saya lebih mendekati dari apa yang diterima Adam sampai Musa menulis Torah. Itu yang saya pelajari Pak. Saya nggak mau pusing dengan adanya apokrifa segala macam Pak. Saya tetap pada ajaran yang diterima Musa langsung dari Tuhan. Oh iya. Buat saya nggak masalah Pak, mau ada berapa apokrifa, ada apa-apa. Pokoknya saya merujuknya selalu ke utamanya Musa Pak ya, Mose saya sebutnya. Ya. Ya, berarti Pak, kalau pemahaman Bapak demikian, maka tadi setiap kata dan perkata dalam Wahyu 22 ayat 18 sampai 21 ini sebuah nubuat memang ditujukan kepada orang-orang yang diberikan kitab ini, yaitu Bani Israel. Nah, mereka diberlakukan hukum ini karena tadi seperti katakan bahwa bagian dari pohon kehidupan dan dari kota kudus mereka tertulis dalam kitab ini. Maka hari ini faktanya silakan Pak Moses lihat bagaimana kota kudus Yerusalem hari ini dan orang umat Israel telah dicabut kejayaan, kebesaran, kemuliaan daripada Al-Quds ini justru dimiliki oleh umat Islam. Dan hari ini tanah kudus ini menjadi tanah sengketa antara Bani Ibrahim yang Muslim dan Judaisme. Nah, ini sebenarnya kalau maknanya tadi ditanyakan kepada saya, sekarang saatnya Pak Moses merenungkan tentang hal ini, bahwa setiap perkataan-perkataan kitab ini menambah perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka. Nah, dengan terjadinya kondisi kota kudus Yerusalem hari ini, berarti memang benar-benar telah terjadi menambah dan mengurangi perkataan kitab-kitab ini oleh orang Yahudi. Nah,
Saya ingin tanya Pak Moses. Ya. Apakah kitab orang Kristen ini yang diimani ini tidak ada lagi kitab ini setelah ini atau masih ada lagi? Atau ada kitab lain yang akan ya boleh. Jadi gini Pak, memang saya sih makanya nggak bisa tidur Pak ya waktu itu sampai seminggu Pak. Iya. Jadi buat saya ya pribadi Pak, saya yakin nggak ada Pak, nggak ada kitab lain. Apalagi yang di sini yang berkata Pak, buat saya ini bukan Tuhan saya Pak, tapi Tuhannya Islam Pak ya, Allah Pak di sini. Kenapa jadinya Pak? Allah waktu dulu Pak 14 abad lalu nyuruh umat Islam bikin Quran Pak ya. Tapi hari ini Pak kita baca Pak bahwa Allah akan memberikan malapetaka, kemalangan Pak buat yang menambah-nambahi perkataan yang ada di kitab ini, yaitu Alkitab Pak. Seperti itu Pak. Bahkan di ayat 20 Pak, kita baca ya. Maka yang menyaksikan segala perkara ini berkata, bahkan aku datang dengan segera. Maka dengan sesungguhnya marilah engkau, ya Isa, Tuhan kami Pak. Tuhan Pak, Isa Pak. Kenapa di Quran cuma Nabi Pak? Kalau di sini Tuhan Pak, di Quran Nabi artinya kan dihilangkan Pak Tuhannya, ditambahin Nabi Pak. Jadi bukan orang Yahudi Pak. Atau ya mungkin orang Yahudi yang jadi Islam Pak ya. Isanya dijadiin Nabi, padahal di Alkitab mah di sini tulis Tuhan Pak. 21 lagi baca Pak. Biarlah kiranya anugerah Tuhan kita Isa. Isa Pak, Tuhan. Di Islam, di Quran. Isa itu Nabi Pak. Kan berkurang itu Pak. Kami mah tetap jadinya Pak. Di Alkitab mah tetap, di sini tetap Pak. Jadi yang dimaksud itu, ya itu Pak, saya mau tanya itu. Nah, apa sih Allah Pak? Dulu Pak ya, 14 abad lalu nyuruh nulis Quran Pak. Sekarang malah begini Pak, Allah. Kamu yang nambah-nambahin surat di dalam kitab ini, gua hajar lu pakai malapetaka yang ada dalam kitab ini. Kamu juga yang mengurangi apa yang di dalam kitab membuat ini akan dihilangkan Allah bagiannya dari pohon hayat Pak. Ya ampun, saya mah nggak mau Pak jadi orang Islam, bener. Dicabut Pak dari pohon hayat Pak, dari negeri yang kudus juga Pak. Nggak mau saya mau Pak, asli nggak mau. Apaan coba Tuhan kayak begini? Prank Pak, jebakan Batman. Allah Pak, wah Pak, saya emang nggak mau, bener Pak, kasihan Pak, tega gitu Pak ya, Tuhan sama ciptaannya. Gue kerjain lu ya, 14 abad Pak, nggak ada yang tahu, baru hari ini Pak, tahu Pak. Coba Pak Iwan. Ya ini kan jelas sekali ya, di sini Pak, Isa Tuhan Pak, di Quran Pak, Nabi, itu kan beda Pak, berkurang Pak, hilang Pak, sebagian jabatannya Isa. Di sini mah Tuhan Pak. Tuhan Pak, Isa. Tuh, anugerah Tuhan kita, Isa. Segala orang saleh. Amin. Selesai Pak. Amin. Nggak ada Pak, nggak ada kitab lain Pak. Hanya di dalam kitab ini. Nih, saya mau tanya nih buat yang dengar. Ini kitab apa yang saya baca? Apakah Talmud? Apakah Zohar? Apakah Bhagavad Gita? Apakah Quran? Apakah Undang-Undang Dasar 45?
apakah buku fisika, apakah buku PMP, apakah buku sastra. Kalau kita lihat ke atas ya, Pak. Putus-putus Sabda suaranya, Web Pak. versi Alkitab, Pak. Wahyu 22. Di Saya Quran mau ada Wahyu dengar, mau 22, dengar Pak. tapi nggak Nggak kedengaran. ada kan? Iya, nggak ada kan, Pak. Di Quran, Pak. Wahyu 22 nggak ada, Pak. Nggak ada. Bang Bray. Kitab ini, Pak. Kitab ini. Coba suara Pak Mose itu nggak kedengaran. Waduh. Kasihan Pak. yang lain mau dengar jawabannya. Ya. Ya, makasih Pak. Ya, itu Pak ya. Nggak masalah Pak, semuanya Pak. Yang jadi masalah, ini Pak, kitab ini Pak. Nggak ada Pak. Kitab itu, kitab ini, nggak ada Pak. Kitab ini Pak. 20 apalagi Pak. Isa Tuhan kami. Jelas Pak ya. Di sini mah Isa Tuhan Pak. Di Quran, Nabi. Kurang itu Pak. Cabut. Kata-kataan itu dari kitab nubuat ini. Bang Bray, saya nggak dengar loh. Pak, jangan gitu Pak. Pak Iwan nggak dengar suara Pak Mose? Waduh. Benar, Oh gitu. Pak Iwan yang putus. Saya jelas sih Pak Iwan. Iya. Berarti sinyalnya Pak Iwan kali Pak Iwan. Ya. Sinyalnya Pak Iwan berarti ada gangguan. Saya jelas sih nggak dengar suaranya Pak Mose. Waduh. Ya nggak apa-apa sih pokoknya poinnya udah begitu ya. Buat saya sih, kalau saya orang Islam baca ini ya, yaitu ya ini Alkitabnya orang Islam kali ya kan Nandar suka baca ini. Iya. Makanya ini Allah dulu kan nulisku minta orang Islam ya, minta Muhammad nulis Quran. Tapi hari ini kita baca bahwa Allah akan menambahi bala buat yang menambah apa-apa yang tersurat di dalam kitab ini. Gimana? Halo. Ini Tuhan apa-apa. Selamat siang. Ini saya dengan Bray. Saya temannya Mbak Intan kenal ya? Kenal. Iya, betul. Mbak Intan. Gini Mas Basim. Iya. Ya, kenapa Mbak Intan? Bang Bray. Ya, baik Pak Mose ya. Ya, walaupun Pak tadi Iwan, putus, tapi saya menyimak. Begitu. Nah, jadi ya mudah-mudahan dapat ya Pak poin ini. Nubuat itu adalah mengunci agar umat Bani Israel yang diberikan kitab itu jangan sampai melakukan kerusakan, mengubah, menambah. Betul sekali Pak. Jadi masalah orang Yahudi Pak ya. Yang nulis kan orang Yahudi ini Pak. Alkitab ini Pak. Ini diterjemahin Pak bahasa Indonesia. Ada nggak? Apa? Ada yang nambahin orang ada. Tetap Pak. Isa Tuhan Pak. Yang berbeda itu cuma satu Pak. Di Quran Isa Nabi Pak. Coba Pak Iwan. Cobalah sadar. Ini ya. Ini Pak. Ya buat saya sih dilema Pak ya. Kalau Pak Iwan sadar, tentunya jadi pikir juga ini. Kenapa di Alkitab Allah kok berkata seperti ini? Bahkan yang menyaksikan itu Isa, yaitu Tuhan. Sampai-sampai dia mengatakan, amin. 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 Coba, Pak Iwan. Aduh. Apakah sudah waktunya, Pak Iwan? Kalau Pak Iwan merasa perlu konsultasi pribadi dengan saya, ayo Pak Iwan, nggak apa-apa. Minta ini aja di break room. Kita berdua, Pak Iwan, nggak apa-apa.
ini loh Pak Iwan, masa Allah Pak Iwan, Allah tega ya sama umatnya ngerjain gitu loh. Ya lu bikin Quran gih, ya sok nggak apa-apa, silakan. Ya, hari ini kita baca Allah akan memberikan bala atau malapetaka buat siapa yang menambahi segala perkara dalam kitab ini. Selesai Pak, di dalam kitab ini, ya kitab itu sudah selesai. Nggak ada Pak, nggak ada. Makanya Pak, Isa itu Tuhan Pak, karena Nabi sudah selesai semua Pak. Nggak ada Pak. Nggak ada Nabi. Nggak ada Nabi lagi. Terakhir sudah selesai. Tutup Pak. Di Metrai. Kitab nggak ada Pak. Nggak ditambah-tambahin lagi. Nggak boleh Pak. Ini juga Pak, ada yang banyak kan Pak. Di Quran Pak ya, maaf nih. Musa Pak sampai ngejar-ngejar pakaiannya Pak, dibawa lari batu Pak. Apa itu bukan penghinaan sama Musa Pak? Bahkan anaknya Nuh Pak, ketinggalan Pak, naik bahtera Nuh. Pegang HP Pak di Islam. Tahu Nokia atau Siemens itu? Itu memang Pak ya, arkeologi juga tidak menemukan jejak-jejak abal Pak, jam saat itu nggak ada. Tapi kayaknya benar Pak, pegang HP itu Pak. Jadi kalau mereka komunikasinya pakai HP Pak, zaman dulu Pak, zamannya Nuh Pak. Ada HP memang Pak kali. Nggak tahu sih saya juga Pak ya. Saya yakin nggak ada Pak. Karena ceritanya berbeda Pak. Quran sama Alkitab itu berbeda semua Pak. Abraham Pak di Quran Pak jadi Ibrahim. Bapaknya Abraham, Terah. Di Quran jadi Azar. Nah itu Pak. Yang banyak berubah itu di kitabnya Bapak. Pak. Ya. Bukan di kitab kami Pak. Ini sudah dinyatakan Pak di sini Pak. Ini Pak. Nih, saya baca lagi nih. Maka aku pun menyaksikan kepada tiap orang yang mendengar perkataan nubuat yang tersurat dalam kitab ini, bahwa jikalau barang seorang menambahi akan segala perkara ini, niscaya ditambahi Allah kelak baginya segala bala yang tersurat dalam kitab ini. Dan jikalau barang seorang menghilangkan perkataan kitab nubuat ini, bisa dihilangkan Allah bahagiannya dari pohon hayat dan dari negeri yang kudus, seperti yang tersurat dalam kitab ini. Ini yang paling jelas, Pak. Ayat 20. Maka yang menyaksikan segala perkata ini berkata, bahkan aku datang dengan segera. Maka dengan sesungguhnya marilah engkau, ya Isa Tuhan kami. Pak, jelas sekali ya. Isa Tuhan, Pak. Isa Tuhan, Pak. Bukan Nabi, Pak. Kenapa, Pak? Di Quran jadi Nabi, Pak. Tuhan, Pak. Belum lagi, Pak, ya saya tambah nih masalahnya. Kenapa disebut di sini Allah dan Isa, bukannya Muhammad, Pak, Nabi penutup. Gak ada, Pak. Isa, Pak, Tuhan. Halo, ada orang nih? Bro Jun? Monitor? Kok sepi ini? Ayo. Ya. Ya, oke ya. Saya kira cukup ya screen share-nya. Saya sudah cukup bentangkan ya. Semua jelas ya. Gak ada, kita mah gak ada yang berubah. Suaranya hilang-hilang Pak. Pak Tem. Oke, saya stop dulu ya ininya. Kali karena ini juga nih. Ini juga apa sinyalnya tampak turun naik. Ya, itu Pak Iwan buka dong. Pak Iwan buka.
Mic-nya. Unmute, unmute. Ayo Pak Iwan. Gak apa-apa Pak Iwan. Saya kan tidak menghujat, hanya bertanya. Ini lagi kitab saya. Saya tidak menafsir kitabnya Pak Iwan loh. Enggak. Ya, aman. Pokoknya saya membaca kitab saya sendiri. Kami ya, kitab kami. Enggak ada yang melanggar. Wah, aku termute dari tadi. Iya, itu dia Pak Iwan. Aduh, Iya. siapa yang ngemut tadi? Agak dikerasin suaranya dikit. Oke, bisa. Ini kedengaran kan? Halo, Pak Ya, Iwan? lo. Ya, itu Pak Iwan. Ya, jadi Wahyu 22, 18 sampai seterusnya itu ya hari ini terbukti kepada umat Yahudi kerajaan Allah atau kota kudus telah dicabut bagi mereka. Dan Yesus pun telah memperingatkan mereka bahwa tempat berdoa kepada Bapa bukan lagi di Yerusalem dan bukan lagi di gunung ini. Karena memang orang-orang Yahudi ini saya membaca di kitab mereka memiliki sikap yang tegar tengkuk dan itu hukuman bagi mereka. Dan nyata hari ini kalau melihat kota kudus, keberkahan kemuliaannya telah hilang dari umat Yahudi. Nah, tadi Bapak katakan bahwa tidak ada lagi kitab setelah ini. Nah, maka coba saya ingin Bapak jelaskan di dalam Wahyu 5 ayat 2. Kapan kitab itu ada? Silakan. Nggak ada Pak, nggak ada lagi Pak. Selesai Pak. Ya, makanya saya Nggak tanya ada di Pak. Wahyu 5 ayat 2. Kitab apakah itu? Yang mana Pak? 5 ayat 2. Oke, sebentar Pak ya. Ya, Saya baca dulu. baca. Oke. Ya. Ngomong masih lama nggak waktunya Pak Iwan? 5 menit lagi, dibaca aja. Oke. Jangan kepanjangan ya, baca aja. Enggak. Pokoknya udah sampai Pak ya. 5 ayat 2. Maka kulihat seorang malaikat yang gagah menyerukan demikian ini dengan suara yang nyaring. Siapakah yang layak membuka kitab itu dan mengopekkan meterainya? Oke, kitab apa itu? Alkitab, Pak. Lah, kalau Alkitab kan udah turun. Kapan kitab termaterai itu ada? Nah, itu Pak. Masalahnya, Pak. Apakah Alkitab Iwan kan di nggak tahu, Pak, artinya Taurat. Coba baca Ya, saya lagi. Baca saya ya lagi. udah apalah. Baca Pak lagi. Iwan mah. Kan udah dibaca Iya, tadi. Iya. ulang dibaca lagi ayat 5, Wahyu 5 Boleh, ayat 2. nggak masalah Pak. Maka kulihat Oke. pula seorang malaikat yang gagah menyuruhkan demikian ini dengan suara yang nyaring. Siapakah yang layak membuka kitab itu dan mengopekkan meterainya? Nih Nah, Pak, ayat 3-nya Pak. apakah kitab Kristen dibawa oleh malaikat? Oh Jibril. iya Pak. Bapak kan gini Pak ya. Maaf. Oh, Jadi gini jadi Pak. Injil itu dibawa oleh Jibril ya? Oh tidak Pak. Gimana? Beda Pak. Beda. Enggak Pak, Ya, beda. Makanya gini jelaskan. Pak. Sebentar Pak ya. Bentar. Di kitab Nah, gini termaterai Pak itu penjelasannya Pak. Ini yang membawa malaikat. iya Coba. Pak, itu kan Pak masalah linguistik Pak ya, bahasa Pak. Ini harus kembali ke perjanjian lama Pak. Oh, gimana Itu bisa Pak, perjanjian Bapak baru kan harus kembali ke maaf lama? Pak ya, maaf nih. Pak Iwan kan Islam kan kehilangan Taurat Pak, Torah. Nggak ada Pak, nggak ada. Jadi perjanjian Itu baru Pak harus jadi kembali ke masalah. lama. Harus kembali Iya ke biar lama tahu gitu. Pak yang dimaksud di Wahyu itu Pak.
kitab Iya. itu, Kitab Pak, termaterai. gini Kitab Pak, apa? ya bahasa Indonesia Pak ya, Alkitab Pak. Kalau di sana Pak, Itu di bawah malaikat. Injil Pak. Gagah Itu Injil perkasa. juga bahasa mana Pak? Injil bahasa mana Pak Iwan? Enggak, bukan Injil. Maksudnya itu kitab termaterai itu malaikatnya membawa termaterai pula oleh malaikat yang gagah perkasa. Kitab mana itu? Iya Pak, aduh Pak Iwan. Itu teh maksudnya gini Pak, ya. Jadi itu bahasa Pak. Bapak tahu artinya Musa Pak? Iya, jelaskan aja pertanyaan saya Iya, itu. saya tanya dulu Pak, ini nyambung Pak. Halnya sama Pak, pada jalurnya ini Pak. Berarti Arti kita sebuah kembali kata ke Pak. Nah di perjanjian lama ya. perjanjian lama di kami Pak ya, di Kristen Pak, kami itu diajarkan Pak, ya Tuhan kami punya nama Pak, makanya orang-orang punya nama. Dan nama-nama itu Pak, itu yang menjadi penentu kita Pak, apakah masuk ke kerajaan 1000 tahun atau tidak. Kalau nama Gimana kita kerajaan ada 1000 di tahun? buku kehidupan, yaitu itu Pak, buku kehidupan itu Pak yang dimaksud tuh, itu Pak, Buku kehidupan. buku Gimana? kehidupan. Tanya. Bahasa Oh, Inggrisnya, bahasa Arabnya apa Pak? Buku kehidupan. berarti masih ada kitab ya lainnya setelah ini ya. Enggak Tadi ada Bapak Pak. katakan Ini enggak Pak, ada. ini Pak, aduh Pak. Ini yang nggak akan dimengerti Pak sama orang Muslim Pak. Orang Kristen aja belum tentu ngerti Pak. Oh, iya ya. Betul Pak, Saya masih nggak betul ngerti ya, sekali. karena memang Jadi ini Pak yang penafsiran jadi masalah berbeda-beda. Pak. Pak Iwan ngerti arti kata Taurat nggak? Itu aja satu Pak. Itu kuncinya Pak. Enggak, aku mau nanya dulu, jangan lari ke lain karena tadi Ini jawabannya Pak. Ini ya jawabannya. katakan ya intinya ada. Ntar aku closing statement dulu ya karena sudah mau kerja nih. Oke. Jadi pertanyaan dari dari Wahyu 22 tadi tentang ancaman mengubah kitab itu jelas telah dialami oleh umat Bani Israel dan mereka telah dicabut dari kota yang kudus. Kota yang kudus itu hari ini adalah Baitullah Mekah Al-Mukarramah. Nah, kemudian terkait dengan kitab suci, Ya silakan Pak Iwan. Terus. ya, kitab suci atau kitab termaterai di dalam Wahyu 5 itu yang dibawa oleh malaikat itu. Nah, tentu ini juga membantah bahwa pernyataan Pak Mose tidak ada lagi kitab setelah kitab ini itu sudah dijelaskan di dalam Wahyu 5 ayat 1 dan seterusnya bahwa kitab yang termaterai itu dibawa oleh malaikat Pak Mose. Iya. Tidak ada sejarah tertulis Kemana Pak? dalam Nanti Pak, kemana? kitab Bapak itu Iya. bahwa Taurat dibawa oleh malaikat atau Injil. Jadi Iya. waktu kita terbatas, nanti kita bisa lanjut lagi diskusi kita ini. Oke lah Pak. Jadi seperti itu ya Pak ya. Mudah-mudahan poinnya sampai dan ya, Pak Iwan bisa tidur tenang malam ini. Ya, Pak Iwan. Oke, sukses terus Pak Iwan dalam kerjaannya. Proses ya. Oke, mantap Pak Iwan. Tuhan berkati ya. Ya. Oke. Dan untuk mendengar Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Pak. Ya, saya begitu ya dari saya. Pokoknya ya kita udah menyampaikan apa yang kita perlu sampaikan ya. Pokoknya ya kita nggak emosi ya, nggak ada perintahnya di Alkitab ya kita harus emosi. Ya silakan kalau teman-teman ada yang tahu di Alkitab kita harus menghadapi orang-orang ya ini orang-orang Muslim dengan emosi. Tolong tunjukkan. Ya, buat saya sih itu aja Pak ya. Intinya buat saya itu kalau ya tetap ya Alkitab apalagi di Efesus 5 ayat 11 berkata jangan ikut
ajaran-ajaran di dalam kegelapan yang tidak menghasilkan buah. Sebaliknya, ungkapkanlah ajaran-ajaran itu. Nah, di situ pedoman kita ya orang Kristen kalau menghadapi mereka. Siapapun yang ajarannya menyimpang harus kita expose, kita ungkap. Cukup dengan seperti itu, nggak perlu emosi yang merendahkan atau apa segala macam lah. Kita bertanya aja, kita ungkapkan. Ya kita berharap ya tetap aja mau kemana lagi selain kepada Roh Kudus supaya berkenan mengetuk hati setiap orang Muslim yang kita kabarkan kebenaran. Oke, saya kembalikan ke Bro Juni sebagai moderator. Ya, terima kasih. Ya, untuk saudara-saudara Muslim yang pengen diskusi, ya kita undang ke sini naik diskusi gitu ya, santai, silakan bergabung. Jadi kita bisa ngobrol santai di sini, nanti dengan tema apa? Ya silakan aja, kapan aja datang. Kalau Pak ingin berdiskusi, dengan saya Bro Juni dan teman-teman semua, kami ucapkan shalom, kasih. Ya, silakan Pak Operator. Om Bray. Atau siapa deh? Silakan. Halo. Anybody here? Oh, tuh, Pak Trinity nggak ini mungkin nggak monitor. Ini masih live ya, teman-teman. Ya silakan aja Pak Tem. Apa yang mau disampaikan? Jadi ya seperti itu ya, teman-teman sih ya. Ya jadi sebenarnya sih ya kitab yang saya presentasikan tadi ya, hari ini, yaitu buat kita semua ya. Kita harus ya teguran Tuhan sama kita ya. Yaitu seperti saya katakan, saya juga sempat tidak bisa tidur selama seminggu memikirkan Wahyu 22 18 sampai 21 ya. Apalagi saya memang dikasih tugas untuk menerjemahkan Alkitab dari yang saya kenal dengan istilah Aleph Tav atau Alpha Omega ya, yang populer ya kita kenal, sebab Tuhan kita Yesus lah itu sendiri yang Alpha Omega. Di kitab Quran juga tertulis wal awal wal akhir. Nah itu di ajaran yang diterima Adam sampai terutama Mose, itu hurufnya itu yaitu Aleph Tav. Huruf yang kita kenal sekarang sebagai huruf Ibrani itu modifikasi, disesuaikan dengan ya kebutuhan para rabi ya. Ya bukan menjelekan atau merendahkan, tapi saya punya prinsip ya yang pertama lah yang paling murni ya seperti itu. Nah ya itu yang saya dapatkan juga bahwa ketika ya itu ya saya nggak bisa tidur ya dikasih ayat itu sama salah satu mitra saya di sekolah Alkitab. Ya dia juga nggak, dia orang Yahudi ya, tapi dia nggak mau disebut rabi. Dia ketawa aja kalau disebut rabi. Jangan katanya, nggak mau. Saya nggak mau
dibuang Yesus katanya. Saya nggak mau. Rabi itu hanya satu, kata dia. Siapa? Ya Yesus. Oh, saya bilang gitu. Ya karena kamu baca ya ini katanya. Dia minta kamu kembali lagi kasih kabar ke saya. Kapan kamu kembali siap? Apa tentang ayat Wahyu 22 18 sampai 21 ini ya. Ya, pertamanya saya baca ya seperti biasa ya. Nggak mendalam. Sekilas aja baca. Tapi itu saya baca jam 3 pagi. Saya jam 4 pagi sesudah baca itu bangun ya. Karena saya sebenarnya nggak tidur. Di kepala saya ini ada sesuatu, saya nggak tahu apa. Terus berpikir. Sampai jam 5 pagi di rumah nggak ada makanan apa-apa, saya keluar cari makanan. Belum ada yang buka sama sekali, saya bingung. Waduh, gimana ini? Indomie habis, telur habis, segala macam ya. Itu hari pertama. Ya pulanglah. Karena masih pagi, saya coba ya. Online. GoFood. Wah, pesan dari GoFoodnya. Maaf, katanya pesanan Anda baru bisa jam 9 pagi. Wah, masih lama. Saya bilang, gimana nih? Waduh, mau nggak mau saya buka lagi Alkitab. Kalau bukanya lah Wahyu lagi dua-dua. Saya baca akhirnya. Saya baca sebentar. Oh iya gini.